Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Al-Asyari. Dalam kesempatan ini kita ingin mencoba menampilkan sebuah program baru, ya, program tentang soal-soal seputar keagamaan. Dan program soal-soal keagamaan ini adalah sebuah kajian yang pernah memang dibahas di lingkungan Majelis Tarjih di pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kemudian dipublikasikan secara rutin itu melalui majalah Suara Muhammadiyah. Banyak tema tentunya yang menjadi soal ya keagamaan yang sering muncul yang ditanyakan oleh warga Muhammadiyah maupun warga masyarakat secara umum. Namun untuk kali ini kita ingin mencoba mengangkat satu tema yang cukup menarik, yaitu seputar soal utang negara. Dan pertanyaan dari soal keagamaan ini adalah muncul dari seseorang ya, yang kebetulan seseorang ini adalah berlatar belakang pegawai negeri sipil. Pertanyaannya, apakah utang negara ya, bisa menjadi tanggungan saya ya, dalam kurung adalah seorang PNS tadi ya, apabila ya saya meninggal dunia, menimbang sebuah hadis dari Rasulullah ya yang mengatakan nafsul mu'mini mu'allakatum bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utang dilunasi. Jadi poin dari pertanyaan seseorang ini adalah dia ingin mempertanyakan bagaimana dengan status utang yang dikelola oleh negara atau sebuah pemerintahan. Apakah ini akan menjadi tanggungan dan beban bagi seorang pegawai negeri sipil atau PNS, menimbang ya sesuai dengan hadis Nabi tadi yang mengatakan jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung karena utangnya hingga dia melunasi utangnya. Maka untuk menjawab pertanyaan ini ya, Majelis Tarjih sudah membahas dan menguraikan secara panjang lebar, dan kesempatan ini kita ingin mencoba mengambil beberapa poin dari penjelasan. Yang pertama adalah bahwa utang merupakan tanggung jawab seseorang yang harus segera dibayar sebelum seseorang itu meninggal. Sebab jika seseorang meninggal dalam keadaan berhutang, maka hal tersebut akan menjadi pertanggungjawabannya sampai akhirat kelak. Kecuali jika orang yang memberi utang tersebut mengikhlaskan, maka itu berbeda lagi. Karena besarnya tanggung jawab orang yang berhutang, Rasulullah pernah menolak untuk mensolatkan jenazah yang dibawa ke hadapan beliau karena jenazah tersebut meninggal dalam keadaan masih berhutang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Salamah bin Al-Ahwar diriwayatkan berkata, kami pernah duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dihadirkan kepada beliau satu jenazah. Kemudian orang-orang berkata, sholatkanlah jenazah ini. Lalu beliau bertanya, apakah orang ini mempunyai utang? Mereka menjawab, tidak. Kemudian beliau bertanya kembali, apakah dia meninggalkan sesuatu?
Mereka menjawab, tidak. Akhirnya beliau mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian setelah itu didatangkan lagi jenazah yang lain. Lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah jenazah ini. Lalu beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Dijawab, iya. Kemudian beliau bertanya kembali, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ada, sebanyak 3 dinar. Lalu beliau mensolatkannya. Kemudian setelah itu dihadirkan jenazah yang ketiga. Lalu orang-orang berkata, solatkanlah jenazah ini. Nabi bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Nabi bertanya, apakah orang ini mempunyai hutang? Mereka menjawab, iya, 3 dinar. Nabi bersabda, solatkanlah saudaramu ini. Abu Qatadah berkata, solatkanlah wahai Rasulullah, nanti saya yang menanggung hutangnya. Lalu beliau mensolatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, dalam Islam, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia itu belum boleh dibagi sebagai harta warisan sebelum urusan si mayit diselesaikan, termasuk hutang si mayit. Bahkan jika tidak mampu, maka utang si mayit hendaknya tanggung jawabkan pembayarannya kepada pihak yang mampu, terutama dari pihak ahli warisnya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda membayar utang bagi orang kaya atau orang yang mampu adalah kezaliman, dan apabila seseorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya atau orang yang mampu, maka hendaklah dia alihkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun terkait dengan soal keagamaan yang ditanyakan oleh seorang yang berlatar belakang PNS tadi, tentu tidak serta-merta penduduk suatu negara itu bertanggung jawab terhadap utang dari negaranya atau oleh pemerintahannya, terlebih lagi sampai akhirat kelak. Sebab yang melakukan pertimbangan untuk berhutang, penggunaannya hingga menentukan jumlah pinjaman utang tidak dilakukan oleh warga negara secara personal. Tentu yang paling bertanggung jawab adalah pihak pemerintah yang berhutang tersebut. Dalam Islam ditegaskan bahwa seseorang tidak akan menanggung akibat dari apa yang dilakukan oleh pihak lain, kecuali jika seseorang itu terlibat langsung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Surat An-Najm ayat 38 sampai 41. Adapun terkait dengan pernyataan para ahli maupun pengamat yang menyatakan
bahwa penduduk Indonesia, bahkan bayi yang baru lahir, akan menanggung utang negara sebanyak sekian juta ya, akibat akumulasi sebuah hutang yang dimiliki oleh pemerintah, kemudian dibagi rata jumlah akumulasi hutang itu dengan jumlah penduduk Indonesia. Kemudian masing-masing orang, bahkan sering disebutkan bayi yang baru lahir pun akan menanggung, ada yang menyebutkan 7 juta, ada yang menyebutkan 15 juta dan sebagainya. Hal itu tidak berarti menanggung dalam pengertian yang sesungguhnya. Ungkapan tersebut hanyalah sebuah tamsil atau perumpamaan saja, bahwa jika utang negara dibagi berdasarkan jumlah penduduk, maka setiap penduduk seolah-olah menanggung utang negara sebanyak sekian juta. Sedangkan terkait dengan hadis yang dikemukakan dalam pertanyaan seseorang yang berlatar belakang PNS tadi, memang benar adanya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak ahli hadis seperti Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan lainnya. Selengkapnya kami tampilkan hadis sebagai berikut. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa atau nyawa seorang mukmin itu terkatung-katung karena utangnya hingga dibayar utang tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Selain At-Tirmizi dan Ibnu Majah, juga ada hadis yang lainnya yang artinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa atau nyawa seorang mukmin itu terkatung-katung selama ia masih memiliki utang. Hadis riwayat Ahmad. Kalimat yang artinya nyawa seorang mukmin itu terkatung-katung karena utangnya, sebagaimana terdapat dalam matan hadis tersebut, menurut Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, maksudnya adalah bahwa seseorang akan tetap bertanggung jawab terhadap utangnya sekalipun ia telah meninggal dunia. Karena utang merupakan persoalan yang sangat berat. Ada juga yang memaknai bahwa orang yang mati dalam keadaan berhutang terhalang baginya untuk masuk surga. Jadi hadis tersebut terkait dengan orang yang berhutang dan meninggal dunia dalam keadaan berhutang. Sedangkan rakyat, termasuk PNS atau pegawai negeri sipil, tidaklah menanggung hutang pemerintah di akhirat kelak karena ia tidak termasuk subjek yang berhutang. Demikian untuk sesi soal-soal agama pada episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaat. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.